Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A 13 Februari 2023 di hari Senin ini, yang tentunya hari ini ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Bagaimana nih kabar teman-teman Business Planners hari ini? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau di teman-teman masih putus-putus atau masih kurang jelas? Boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam hari ini tentunya ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Bagi business planners yang sudah join di Business Q&A malam hari ini, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas, kita absen juga nih teman-teman dari mana aja hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke sesi Business Q&A hari ini, mungkin di sini ada business planners yang baru follow bisnis.id nih dan belum tahu banget nih program apa aja sih yang tersedia di bisnis.id dan pembelajaran seperti apa nih yang disediakan. Kita kenalan dulu ya. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store, karena sudah bisa diakses di kedua handphone tersebut ya teman-teman, di iOS ataupun Android. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih di business.id. Seperti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu Business Q&A yang kita adakan di setiap Senin dan Rabu malam. Di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan Rabu malam bersama Pak Budi Isman via IG Live. Atau teman-teman juga bisa mengikuti sesi Business Forum yang kita adakan di setiap hari Sabtu via Zoom, yang mengundang para expertnya bisnis.id nih. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih detail terkait banyak materi nih, terutama untuk materi-materi yang terkait bisnis yang memang hot banget nih belakangan. Jadi teman-teman bisa ikut pembelajaran forumnya di setiap hari Sabtu bersama expert-expert dari bisnis.id. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa daftar langsung dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya untuk mengikuti kegiatan bisnis forum. Nah, ada di menu daftar bisnis forum, teman-teman bisa langsung masukin nama dan email untuk kita kirimkan invitationnya. Dan gak ketinggalan bagi business planners nih yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor, ingin lebih mengembangkan bisnis agar nilainya makin tinggi, meningkatkan value perusahaan, mencari investor yang tepat untuk bisnisnya, atau mengetahui nilai perusahaannya sendiri, bisa mengikuti kegiatan workshop Triple Value Your Business yang akan kita selenggarakan nih besok di tanggal 14 sampai 15 Februari. Untuk teman-teman yang merasa sudah membutuhkan pembelajaran terkait peningkatan valuasi, peningkatan nilai bisnis, bisa banget ikuti workshop ini ya, karena kita masih buka sampai malam hari ini aja. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa langsung klik pada bio Instagramnya business.id di menu workshop Triple Value Your Business. Nanti kita langsung arahkan nih untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran, mohon maaf sebelumnya, slot pesertanya terbatas, jadi teman-teman yang belum daftar segera daftarkan diri ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, ini sudah di 745 teman-teman. Mungkin saya coba invite Pak Basnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dari mana aja hadir. Oke, kita cek ya teman-teman dari mana aja nih. Banyak banget yang sudah hadir, jadi kita cek dari mana dulu nih. Yuk, teman-teman masih kita tungguin. Yuk, Bu, kita dari Kak Ayau Jiwit Nafni dari Medan. Siap. Ada Kak Hans Danda dari Tapos Depok. Wah, tetangga nih Kak kita. Sesama di Depok nih. Ada Kak dari Toraja juga. Mantap. Oke, yuk teman-teman yang lainnya yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya. Dari Padang nih, Kak Restu 9834. Kak Rival dari Makassar. Siap. Oke. Yuk teman-teman yang lainnya yang belum drop nama dan domisilinya, boleh langsung ya di drop nama dan domisilinya supaya kita tahu nih teman-teman yang hadir malam hari ini dari mana aja.
Halo, selamat malam Pak Bas. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas nih hari ini? Baik, baik sekali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak di bisnis Kian hari ini di 13 Februari nih bersama teman-teman bisnis planners hari ini. Iya, Eh, sehat Raisa, sudah makan? Alhamdulillah sudah Pak. Gimana Bapak nih? Sudah makan? Saya juga baru selesai. Tadi jam 6 sudah merasa Mantap, lapar, mantap. dan kira mulai makan dulu aja daripada nanti lemes. Betul. Nanti kemalaman juga. Nanti tidurnya nggak nyenyak Pak kalau makannya deket banget sama jam tidur. Iya katanya, apa namanya? Kalau untuk orang diet katanya sebaiknya gitu ya, nggak boleh makan deket-deket tidur ya. Betul, betul. Nanti juga kerja jantungnya deg-degan Pak kalau makannya kedekatan sama jam tidur. Jadi teman-teman mungkin yang masih makan malamnya deket banget jam tidur boleh nih dicoba tipsnya. Oke. Jadi hari ini sudah lumayan banyak nih business planners yang sudah bergabung di bisnis Q&A hari ini. Tadi terjauh dari Toraja nih Pak. Saya belum lihat dari yang lainnya nih. Dari terjauhnya masih di Toraja tadi. Toraja yang paling jauh. Oh ini ada Ayah Jiwit Anaf, Indomie nyenyak. Indomie nyenyak ya. Malam-malam, Ayah, Indomie nyenyak. Bisa dicoba tuh kalau makanan. Ini ada Pak Budi join nih. Malam Pak Budi. Iya betul. Selamat malam Pak Budi. Pak Budi mau siap-siap nih besok ada workshop triple value ya. Betul. Betul. Gimana Pak? Besok Pak Bas bergabung nih di workshop Triple Value. Insya Allah datang menemui teman-teman. Biasa kita kan. Semoga salah satu pesertanya hadir juga nih di Business Q&A. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman di workshop Triple Value Your Business besok. Jadi teman-teman yang mungkin belum daftarkan dirinya tetapi membutuhkan banget pembelajaran di workshop Triple Value Your Business, bisa banget langsung daftarkan diri Anda dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya, di menu workshop Triple Value Your Business. Oke, Pak Budi nih, malam semua. Malam Pak Budi. Malam-malam. Oke, mungkin kita sambil nunggu business planners lainnya ya Pak untuk bergabung, kita mulai sedikit ya Pak. Boleh ya? Oke. Boleh. Oke, baik business planners. Malam ini Pak Baskoro nih akan membahas topik menarik yaitu building strong marketing and sales capabilities. Pasti teman-teman nih udah nggak heran gitu ya Pak Basti merupakan expert di bidang marketing. Pasti teman-teman nih membutuhkan banget nih tips-tips dari seorang expert marketing nih, pastinya tentu bisa membantu teman-teman nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait marketing ataupun sales. Jadi kita akan kupas topik malam hari ini bersama Pak Baskoro Hadi. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Bas terlebih dahulu. Atau teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan sebelumnya yang di luar topik malam hari ini boleh banget tetap di drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing topik pembuka untuk kegiatan bisnis Q&A kita malam hari ini. Oke, silakan Pak Bas. Ya, terima kasih Raisa. Selamat malam kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersyukur kita masih bisa bertemu malam ini ya untuk saling sharing, saling bertanya. Mungkin kalau ada yang punya feedback pun juga bisa kasih feedback di acara malam ini. Business Q&A, business.id. Dan seperti biasa ini adalah acara yang informal ya. Setiap Senin dan Rabu saya dan Pak Budi selalu menghampiri teman-teman yang ingin belajar bisnis, ingin mendengarkan sharing pengalaman dari kami di business.id ya. Dan tentunya di sesi ini juga sifatnya informal, selalu kita ingatkan ya Raisa ya, bahwa ini informal ya, jangan dianggap terlalu serius sekali ya, karena nanti kalau dianggap serius malah malah kaku, tidak bisa bertanya gitu ya. Jadi intinya sesinya luwes, tenang aja, santai,
Dan selalu kita hadirkan topik pembuka ya, ini supaya teman-teman juga terstimulasi ya untuk bertanya, dan mungkin dengan adanya topik pembuka pun bisa jadi tahu, oh aku ada pertanyaan seputar topik ini gitu ya. Oke, nah malam ini topik yang kita pilih adalah building strong marketing and sales capabilities ya. Jadi membangun kemampuan dari marketing dan sales sehingga menjadi tulang punggung untuk kita membangun bisnis. Nah, dari pengalaman kami, kita selalu melihat bahwa driving top line atau driving net sales revenue atau driving omset, kalau teman-teman masih banyak yang mengenalnya itu satu hal yang penting dilakukan tentunya ya. Penting dilakukan, biasanya ujung tombaknya siapa kan gitu ya. Ujung tombaknya siapa untuk ngedrive top line itu ya. Intinya adalah ya tim commercial atau tim marketing dan sales ini yang harus ngedrive ya, supaya kita mendapatkan pendapatan ya dalam bentuk sales, mau itu bentuknya unit ataupun bentuknya nilai uang. Oke. Nah, oleh karenanya kita sebelum membangun organisasi sales dan organisasi marketing yang kuat, itu juga kita harus pahami dulu bahwa ujung-ujungnya itu tujuannya apa kita nih dalam melakukan bisnis ini ya. Dan kita juga tentunya harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Ya, dari tim sales peran dan tanggung jawabnya apa, dan marketing peran dan tanggung jawabnya apa, sehingga bisa saling berintegrasi untuk ujung-ujungnya mendapatkan sales yang seoptimal mungkin gitu ya. Nah, jadi kita harus paham dulu nih, yang pertama nih, paham akan peran dan tanggung jawab masing-masing ya. Dan di banyak situasi, mau itu perusahaan sudah mulai besar, kadang-kadang masih ada peran yang tumpang tindih karena foundernya, karena ownernya, dan karena organisasi secara keseluruhan itu masih belum memisahkan peran dari marketing dan sales ini, gitu ya. Jadi ini penting sekali nih. Ini penting sekali karena memang kedua organisasi ini atau departemen ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dan harus memainkan perannya benar-benar kuat gitu ya, apalagi di tengah persaingan yang sangat berat sekarang ini gitu kan. Oke, terus juga buat teman-teman khususnya yang baru mulai membangun bisnis ya, kita juga harus menyadari nih peran dan tanggung jawab masing-masing ini, marketing dan sales. Ya. Oke, kita mulainya sederhana saja. Jadi kalau kita bicara soal marketing, itu adalah bicara soal yang namanya creating demand, ya, menciptakan demand. Menciptakan demand itu apa? Menciptakan permintaan dengan cara menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh konsumen. Ya, menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh konsumen atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh sang konsumen itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita pecah dulu, kita bicara soal marketing dulu. Tugas utama marketing itu adalah menciptakan demand dengan cara memecahkan masalah yang ada di pasar atau target market kita. Ya, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan yang selama ini mungkin belum terpenuhi atau belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, itu fungsi dari marketing. Perangkatnya apa saja di marketing itu? Perangkatnya adalah yang pertama,
Ya, kita harus punya yang namanya produk yang disalut dengan yang namanya brand. Gitu ya. Kita harus punya produknya atau jasa ya. Mungkin kalau saya bilang soal produk, teman-teman sering berpikir, loh, kalau saya bisnisnya di jasa gimana? Nah, kalau bahasa awam kita bicara produk di marketing atau di bisnis, itu meliputi dua hal. Jadi produk sama dengan produk dan atau jasa. Oke, jadi saya nggak akan bilang produk dan jasa. Kalau saya maksudkan produk itu ya keduanya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau marketing itu perangkatnya adalah pertama harus memiliki produk dan brand yang menyambut produk itu sendiri, gitu ya. Terus yang kedua, perangkatnya marketing itu adalah menggunakan strategi-strategi bagaimana akhirnya produknya ini bisa dicapai atau dijangkau oleh konsumen. Gitu. Nah, itu strategi sederhananya kan kita mengenal yang namanya marketing mix ya. Mengenai produk desainnya harus sesuai dengan kebutuhan atau problem yang dimiliki oleh konsumen. Terus yang kedua juga dari sisi keterjangkauannya dalam hal harganya, itu juga harus didesain strateginya. Lalu yang ketiga, kita juga harus memahami bagaimana menempatkan produk ini sehingga akhirnya bisa dijangkau atau ditemui oleh konsumen. Gitu. Lalu yang keempat adalah soal promosinya. Dikala kita ingin produk kita mulai dikenal dan akhirnya diminati dan menjadi mereka membutuhkannya dengan sangat, nah kita harus bisa mendesain suatu promosi yang benar-benar komprehensif ya, yang benar-benar relevan. Ya, jadi intinya seperti itu. Di marketing sekali lagi menciptakan demand market dengan cara memberikan solusi terhadap problem yang dimiliki oleh konsumen. Lalu yang kedua juga memenuhi kebutuhan yang selama ini belum terlayani atau belum sepenuhnya terlayani. Ya, perangkatnya apa? Ya produk dan jasa itu sendiri yang disalut oleh brand, lalu juga mengeksekusi strategi marketing itu dalam bentuk product fit, pricing-nya tepat, ya, placement-nya tepat dan sesuai di mana konsumen berada, dan juga melakukan promosi-promosi yang sifatnya menarik kepada target market kita. Oke, itu marketing. Oke. Nah, kalau diperhatikan tadi kita sering dengar kata-kata konsumen. Ya, kata-kata konsumen. Dan tentunya sebuah bisnis itu diciptakan adalah itu tadi ya, melayani konsumen yang kita bidik. Oleh karenanya semuanya bermula dari yang namanya konsumen. Ya, bisnis apapun, ya, di industri apapun, di kategori apapun, ujung-ujungnya kita akan melayani konsumen. Oke? Nah, jadi start from the end istilahnya. Kita mulai dari ujungnya. Jadi orientasi kita selalu konsumen. Oke? Nah, kembali ke tadi, berarti marketing udah jelas ya peran dan tanggung jawabnya. Bagaimana dengan excuse me. Bagaimana dengan sales? Nah, dengan kata-kata sales pun kita sudah jelas. Maksudnya sales itu melakukan fungsi atau konversi dari permintaan yang tercipta, yang diciptakan oleh tim marketing, akhirnya terjuallah barang itu dan terkonsumsilah barang itu oleh konsumen. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh sales? Memastikan bahwa produk itu berada di tempat yang sudah diarahkan oleh tim marketing. Contohnya, kalau kita pahami bahwa konsumen-konsumen ini berada di satu channel tertentu, ya, mau itu di pasar, mau itu di marketplace, yang online atau offline,
kita perlu pahami mereka beradanya di mana. Ya. Dan tim sales tentunya akan menggunakan informasi itu atau insights dari consumer atau customer yang didapat, akhirnya melakukan penetrasi pasar dengan menempatkan dan memastikan produk-produk itu ada di point of sales, ada di titik-titik penjualan, ada di tempat-tempat yang akhirnya bisa terjangkau oleh konsumen secara fisik ataupun secara virtual. Oke. Nah, jadi tim sales fungsinya seperti itu. Perangkat yang diperlukan apa? Perangkat yang diperlukan adalah sistem distribusi yang sesuai. Ya, jadi kalau kita memahami kita sudah punya produk, kalau seandainya produk itu berbentuk barang, mulai dari manufacturing, tim sales harus memastikan bahwa barang itu ada di titik penjualan. Dia akan bekerja sama tentunya dengan, kalau internal ya, tim supply chain, ya, tim warehouse, tim shipment, tim logistik, gitu ya. Dan dengan tim yang sudah mulai eksternal. Tim yang mulai eksternal bisa jadi tim perantara. Ya, siapa yang menjadi perantara barang itu bisa sampai hadir ke hadapan konsumen, bisa jadi kita masih membutuhkan jasa intermediaries. Jasa intermediaries itu siapa? Bisa jadi distributor, wholesaler, reseller, siapapun yang berada di di antara kita sebagai prinsipal atau pemilik barang atau pemilik brand atau pemilik produk dengan konsumen, gitu. Makanya kadang-kadang kita suka dengar bahwa kalau di antara itu kita menyebutnya customer, ya. Kadang-kadang sering dengar ya teman-teman, customer dengan consumer bedanya apa sih? Ya, customer bisa jadi karena mereka juga pelanggan produk kita, walaupun mereka tidak mengkonsumsi produk kita, tapi mereka juga menjadi stakeholders yang bentuknya customer, ya, karena dia juga membeli barangnya dari kita. Walaupun dia perannya hanya sebagai perantara atau intermediaries. Ya, jadi perangkat yang diperlukan oleh tim sales ada distribution system, ya. Sistem distribusi yang benar-benar sesuai untuk mencapai tujuannya dia supaya produk itu sampai di hadapannya konsumen. Oke. Nah, selanjutnya dari situ dia juga akan mengelola titik-titik penjualan itu, ya, titik-titik penjualan itu atau marketplace kita nyebutnya. Kembali lagi, marketplace bisa online, bisa offline. Nah, kalau kita sudah menyadari itu dan tim sales bekerja sama dengan tim internal termasuk tim marketing, dia akan lebih jelas dalam hal menerjunkan produk itu di mana saja yang sesuai dengan target marketnya. Nah, pengelolaan dari marketplace, ya, atau point of sales itu bermacam-macam, ya. Kalau dulu kami mengenal seumpamanya produk itu dijual di modern trade itu bisa jadi kayak hypermarket, ya, supermarket, minimarket, atau midi market sekarang. Nah, itu juga harus dikelola oleh tim sales. Ya. Dan juga kadang-kadang produk itu berada di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional itu dia harus memastikan produk itu penetrasinya sedalam-dalamnya termasuk sampai ke pasar-pasar tanda kutip becek umpamanya. Nah, dia harus memastikan kalau dia tidak bisa melakukannya sendiri atau dengan kapabilitas perusahaan, akhirnya dia akan menggunakan yang namanya distributor atau subdistributor untuk membawa produk itu mendapati penetrasi yang sedalam-dalamnya sampai ke pelosok-pelosok seperti itu. Nah, dia harus mengelola itu, ya, tim sales harus mengelola itu. Oke, jadi moga-moga teman-teman udah jelas, ya, ada peran marketing, ada peran sales, tanggung jawabnya masing-masing jelas, dengan tujuan kita bisa menjual barang sebanyak-banyaknya di tempat yang sebenar-benarnya, kurang lebih itu kan, ya.
Nah, kalau itu sudah kita tahu orientasinya, tanggung jawabnya seperti apa, nah yang terpenting adalah menggerakkan dua fungsi ini, marketing dan sales, yang seoptimal mungkin, gitu ya, dengan perannya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau itu sudah bisa tercapai, penjualan kita biasanya akan sangat-sangat optimal, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kadang-kadang saya sering ditanyakan, jadi yang bertanggung jawab terhadap penjualan itu siapa? Yang punya target penjualan itu siapa? Apakah sales saja, ataukah marketing juga akan bertanggung jawab dengan pencapaian sales itu? Gitu. Nah, jadi gini, walaupun kita tadi sudah jelas peran dan tanggung jawab ya, yang satu consumer pull, yang satu trade push ya, yang satu menarik menciptakan permintaan, yang satu mendorong produk itu ke hadapan konsumen. Seakan-akan sales itu hanya miliknya target dari tim sales. Nah, itu perlu kami luruskan. Ya, jadi perlu saya luruskan bahwa yang namanya sales itu, target sales itu juga menjadi tanggung jawabnya atau KPI-nya atau Key Performance Indicator dari marketing dan sales kedua-duanya. Ya, walaupun secara langsung tim sales yang melakukan penjualan, tapi tim marketing juga harus memastikan seberapa besar demand yang dia ingin ciptakan terhadap target yang mau dicapai gitu ya. Kalau targetnya mungkin 100, fungsi dari promosinya, fungsi dari distribusinya, secara strategi, bisa jadi tidak perlu sekomprehensif kalau kita mau jualan 10 kali lipatnya. Oleh karenanya, target sales itu akan selalu menjadi acuan kedua belah pihak, ya, marketing dan sales. Kita perlu mau jualan 10 kali lipat, mungkin kita harus berpromosi dengan 10 kali lipat besarnya, dengan tingkat efektivitas yang sama tingginya. Kalau kita dibandingkan kalau kita hanya mau menjual 1 kali lipatnya saja gitu loh. Sebaliknya juga tim sales juga tentunya ya karena dia melakukan sales, target salesnya juga akan menentukan perangkat apa yang akan dia gunakan, seberapa banyak saya harus menyebar barang saya ya ke beberapa kota, dan distributor atau perantara siapa saja yang saya butuhkan dan seberapa banyak yang saya butuhkan, itu semuanya berorientasi pada sales target. Ya, jadi kembali lagi, yang bertanggung jawab dan yang punya KPI mengenai sales tidak hanya tim sales, tapi juga marketing dan bahkan semua yang ada di perusahaan harusnya punya KPI mengenai sales, walaupun bobotnya tidak sebesar sales dan juga tidak sebesar marketing. Seperti itu. Oke, jadi moga-moga dengan pemahaman itu kita bisa membangun organisasi yang solid, dan kalau kita sudah jelas peran dan tanggung jawabnya masing-masing, kita akan bisa membuat menajamkan atau menguatkan kapabilitas di masing-masing area, sehingga menghindarkan tumpang tindihnya satu peran dan tanggung jawab di sebuah organisasi atau di perusahaan teman-teman sekalian. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik Pak. Berarti itu tadi ya Pak, di bagian target sales ini Ya, berarti memang ada saling ketergantungan ya antara dua divisi ini, dua elemen penting ini. Karena kalau misalkan target salesnya besar, otomatis si tim marketing pun harus membuatkan desain atau kerangka ya Pak untuk mencapai target tersebut juga. ya, Agar sama-sama betul. mendapatkan targetnya. Oke, Ya. oke. Lalu Pak, saya ada pertanyaan nih, apakah kita bisa mencontoh nih Pak strategi marketing dan penjualan yang dibuat kompetitor nih, atau mungkin secara utuhnya kita copy seluruhnya gitu? Apakah bisa ataukah kita harus membuat ide sendiri nih? Ya, biasanya gini, kadang-kadang kalau kita memang belum punya kapabilitas, kita biasanya mencontoh gitu kan.
Ya, oleh karenanya kalau topik kita yang kita sebutkan ini membangun kapabilitasnya, gitu ya. Hmm. Kalau kapabilitasnya masing-masing marketing dan sales sudah kuat, dan biasanya untuk menghasilkan atau memformulasikan sebuah strategi, mau itu di sales atau di marketing, itu kita akan bisa membuat yang sesuai dengan apa kebutuhan, ya sesuai dengan Hmm. objektif kita. Kalau kita kapabilitasnya bagus, gitu ya, kemampuan kita akan sales dan marketing bagus, sehingga kita bisa memformulasikan strategi sesuai dengan kebutuhan kita. Kan nggak selamanya apa yang dilakukan kompetitor itu adalah yang baik dan terbaik, gitu kan? Selalu pasti ada celah di mana mana yang lebih pandai apa namanya menganalisa sebuah opportunity dan juga menghasilkan formulasi strategi yang lebih baik, itu tentunya juga akan dimungkinkan memiliki strategi dan plan yang berbeda dan unik. Bisa jadi sama kuatnya, bisa jadi lebih kuat dari apa yang ada, termasuk yang dimiliki oleh kompetitor gitu, pesaing kita gitu. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, bagaimana nih Pak? Kita kan berorientasi pada konsumer. Bagaimana Hmm. kita meningkatkan atau menjaga tingkat engagement pelanggan kita nih setelah membeli produk atau jasa kita di tiap timnya nih, di tim marketing dan tim salesnya. Bagaimana kita menjaga tingkat engagement itu? Ya, itu kan satu apa namanya, satu rantai ya, rantaian yang tidak bisa diputus. Jadi dari apa namanya, dari saat memahami kebutuhan mereka, terus juga apa namanya, apa inovasi atau renovasi yang bisa kita buat sehingga produk atau jasa kita bisa menjadi lebih baik lagi, sampai dengan akhirnya dihadirkan ke hadapan konsumen, dan mungkin inovasi dalam hal apa namanya strategi sellingnya juga dibutuhkan ya. Zaman dulu semuanya offline, sekarang ada online, tapi juga bisa apa namanya ya, kalau kita belajar omni channel di marketing itu juga fungsi salesnya juga bisa jadi beda dengan sebelumnya, gitu kan. Nah, pemahaman antara hulu ya sampai dengan ke hilir, sampai dengan kehadapan konsumen, itu kan bisa marketing dan sales saling berkolaborasi. Saya nggak bilang bahwa marketing segalanya akan yang mengarahkan, karena kita tetap harus paham pasar, dan biasanya tim sales kalau memang mereka sangat dekat dengan pasarnya ya, dengan dinamika pasar, memahami behaviornya juga daripada customer dan juga consumer, akhirnya mereka juga bisa kasih feedback ya kepada tim di hilir, gitu ya. Oh, itu tim R&D, tim marketing, tim manufacturing, tim sales and tim distributionnya. Nah, ini diperlukan satu kerjasama yang sangat ketat gitu ya, sehingga menjadi satu rantaian yang bisa apa namanya membuat produk kita unik dan sangat relevan terhadap customer-nya gitu. Oke, berarti memang satu rangkaian ini harus kerjasama ya Pak untuk mendapatkan ininya ya hasil yang baik juga. Oke, Iya, baik baik. iya. Oke. Jadi kadang-kadang mungkin Lalu saya nih mau Pak, tambahin juga Raisa ya. boleh? Silakan. Saya tadi baru bicara dengan salah satu ya peserta value creation workshop kemarin. Jadi kita bicara soal bagaimana meningkatkan kerjasama dengan key customer. Sebagai contoh, umpama customer kita adalah, ini kita kalau mau jual produk dan produk itu dijual di kayak di lote lah, anggap aja. Nah, lote itu kan sebagai customer kita, ya bukan end consumer ya, karena lote itu menjadi tempat marketplace. Nah, ini Betul. dalam mengelola lote ya, ini sebagai contoh aja nih.
bagaimana peran integrasi dan kolaborasi internal sangat diperlukan dan penting ya. Jadi dalam mengelola marketplace yang namanya Lotte itu tidak cukup hanya orang sales saja yang melayani si Lotte ini gitu ya. Di situ sebenarnya ada peran tidak hanya tempat penjualan gitu kan, tapi juga ada peran itu tempat titik distribusi kita. Karena Lotte pun juga bisa jadi dia akan punya, apalagi yang Lotte grosir ya, dia juga punya customer-customernya juga. Belum nyampe consumer tuh tetap. Ya, jadi menjadi titik distribusi. Jadi si Lotte-nya itu juga menjadi perantara sebagai titik distribusi gitu ya. Atau rantai distribusi persisnya. Itu yang kedua. Tidak hanya fungsi sales di situ jualan, tapi ada fungsi distribusi, dan yang ketiga ada fungsi promosi. Nah, dari situ kan diperlukan kerjasama dengan tim marketing internal. Jadi saya sering dulu kalau itu karena saya mengepalai marketing dan sales saat itu, kalau kita berhubungan sama si Lotte, jadi yang terjun ke sana ya tentunya tim sales sebagai lead-nya, tapi juga didampingi oleh tim marketing. Sehingga saat bicara dengan Lotte, akhirnya mereka bisa membuat satu program gitu ya, membuat target 1 tahun, bukan hanya yang hubungannya berdasarkan PO keseharian. Lo mau order berapa, gue kirim. Lo mau order berapa, gue kirim. Enggak. Jadi kalau seandainya Raisa sebagai orang Lotte-nya tanda kutip. Ini saya ngomong Lotte bukan mempromosikan Lotte ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, akhirnya kan Raisa sebagai customer saya kan akan lebih merasa dihargain dan senang diajak kerjasama gitu. Oke, kita buat plan 1 tahun yuk Raisa. Sekarang kan kita jualannya 1 miliar nih, umpamanya di tokonya Raisa nih, ya. Tapi kita mau nargetin 1 tahun ini 2023 kita mau jualan naiknya 50%. Oh, kan Raisa, wah seru kan, sama-sama menguntungkan kan. Akhirnya gimana nih kita caranya nih? Oke lah, kita buat program sama-sama yuk, gitu kan. Program sama-sama apa nih? Oh, program mungkin kalau saya jualan barang-barang kuliner. Oh, yuk kita ngadain festival masak-masak di situ umpamanya. Oh, akhirnya Raisa tertarik, Raisa menyiapkan tempatnya. Akhirnya di situ menjadi ajang promosi. Ya tentunya tidak mengesampingkan fungsi selling sama distribution tadi gitu lah. Tapi ini kan dibicarakan internal tim sales dan marketing dan customer-nya. Yang ujung-ujungnya apa? Peningkatan sales tadi juga kan dari 1M menjadi 1,5M. Ya, jadi ini hanya melihat kolaborasi di antara ada tim internal yang marketing dan sales. Tapi juga pengalaman saya dulu juga bisa berhubungan sama tim supply chain. Oh, ternyata Raisa, saya punya customer juga nih. Sebelum ke consumer yang belanja langsung ke outlet saya, kata Raisa gitu. Saya punya 10 customer. Nah, gimana kalau dibantu juga nih soal logistiknya? Jadi barang nggak perlu dikirim ke saya. Jadi boleh nggak dari saya langsung ke customer Raisa? Nah, itu kan hubungannya dengan logistik, fungsi distribusi juga. Tapi hubungannya internal dengan tim supply chain kan. Akhirnya tim sales juga ngomong dengan tim supply chain, ini gue punya customer nih, dia mau jualan 50% lebih tinggi, tapi dia butuh bantuan kapabilitas di supply chain nih. Gimana kalau usulannya dia, kita bisa langsung deliver produknya ke customernya Raisa, boleh nggak? Oh ya boleh, kita hitungin lah biayanya berapa, frekuensinya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini kembali ke pertanyaan Raisa tadi, yang sederhana tapi benar-benar penting sekali, internal coordination atau collaboration-nya. Oke, baik. Jadi memang collaboration di internal itu amat penting ya Pak. Nggak cuma antar sales dan marketingnya, ternyata banyak
internal tim yang harus bergabung nih untuk tetap menjaga gitu target ini agar tetap seimbang, engagementnya tetap tercapai. Jadi memang internal collaboration itu penting teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum memfokuskan banget nih internalnya masih luntang-lantung ya dibenarkan lagi fundamentalnya berarti ya Pak. Iya, iya. Oke, baik. Lalu Pak, tadi kan kita membahas ya Pak terkait target sales juga. Apa nih Pak yang perlu diperhatikan nih dalam pembuatan target sales? Yang apa target sales, maaf? Yang harus diperhatikan dalam pembuatan target sales. Oh, oke. Jadi apa namanya target sales itu kan sebenarnya apa ya namanya? Dibahas ya sebelum ditentukan nih, dibahas dalam yang namanya annual business plan. Ya, dalam annual business plan itu berembuklah tim yang berhubungan dengan penjualan itu di organisasi ini. Siapa yang terlibat? Biasanya ya CEO-nya, ya, owner-nya, founder-nya, atau CEO-nya yang akan ngelit proses ini. Tahun depan ya, seumpama kita udah di akhir tahun nih. Tahun depan kita mau jualan berapa nih sebagai satu organisasi. Nah, tentu dia akan melibatkan tim sales dan melibatkan tim marketing untuk memastikan sebenarnya potensi pasar berapa, kita mau meraih pangsa pasar apakah sama atau naiknya berapa, dan memperhatikan pasar itu akan bertumbuh berapa. Jadi semua itu dihitung dulu nih, Raisa. Dihitung potensi pasarnya itu akan berkembang berapa secara keseluruhan, dan kita ingin meningkatkan pangsa pasar atau masih sama saja di pasar yang sudah berkembang. Contoh ya, kalau seandainya pasarnya ini 1 triliun, anggap aja ya. Anggap aja ini pasar inilah hijau gitu ya. Kita ambil contoh aja. Tahun ini 1 triliun dan kita punya banyak analisa ya bahwa pertumbuhannya tahun depan itu 20% karena situasi sudah mulai normal, orang sudah mulai banyak keluar, gaya hidupnya sudah akan kembali ke zaman sebelum COVID. Jadi pasar itu kita anggap atau kita estimasikan menjadi 20% lebih besar. Nah, nanti kita bahas nih, 20% kita nih di pasar yang sekarang 1 triliun ini kita pangsa pasarnya 50%, alias kita jualannya 500 miliar, umpama gitu ya. Oh, ternyata tahun depan naik 20%, berarti berapa tuh? Menjadi 1,2 triliun. 50%-nya dengan pangsa pasar yang sama, kita akan ada kenaikan dari 500 miliar ke 600 miliar. Nah itu kita bahas lagi, oh tapi kita kan lebih keren daripada pemain-pemain di kategorinya nih, Raisa. Kita punya inovasi hijab yang baru, gitu ya. Ini salah satu contoh pembahasan yang sering terjadi kalau saya terlibat dalam pembuatan plan ya, annual business plan atau rencana bisnis tahunan. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya kita tahu seminim-minimnya kita akan bertumbuh dari 500 miliar ke 600 miliar dengan pangsa pasar yang sama ya, 50%. Tapi kalau kita punya keyakinan lebih, oh kita akan juga menaikkan pangsa pasar kita. Market share kita dari 50 menjadi 75% umpamanya. Berarti 75% dari 1,2 itu kan, oh berapa tuh? 75% dari 1,2. So, suaranya hilang, Raisa. Oh iya, takut ya jadi feedback Pak suaranya, makanya saya mute Ya. dulu tadi. Jadi kan dari 500 miliar menjadi berapa tuh? 75% dari 1,2. Menjadi 900 lah, anggap aja lah ya. Berarti kita akan bertumbuh dari 500 ke 900 miliar umpamanya. 900 miliar. Nah, jadi ini kalau kita sudah sepakat ya antara CEO, marketing, dan sales, nah angka itu yang akan digunakan sebagai acuan target sales-nya. Gitu. Tahun ini kita akan tutup 500, tahun depan dengan peningkatan market yang 20% dan kita menaikkan pangsa pasar dari 50% ke 75%, kita akan jualan 900 miliar umpamanya, atau 800 miliar saya kata ya, 800 miliar
tahun depan. Nah, dari situ kalau sudah disepakati, ya masing-masing akan mencanangkan itu dipecah ke target bulanannya. Ya, tim sales juga akan menargetkan, oke, dengan kenaikan segini, apakah saya perlu peningkatan penetrasi, apakah saya perlu peningkatan jumlah outlet, apakah perlu saya menguatkan sistem distribusi saya, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam strategi sales and distribution. Sebaliknya, mungkin tim yang lain kayak manufacturing juga memastikan, oh, pabrik saya ini sekarang kapasitasnya cuma 600, berarti kalau mau nargetin 800, pilihannya antara saya mau ekspansi pabrik saya atau saya pakai maklun umpamanya. Itu strategi manufacturing sederhananya. Marketing juga sama, oh mau jualan 900, berarti saya harus mencari new customer nih, atau saya harus mengandalkan peningkatan konsumsi nih. Nah, promosinya ya disesuaikan dengan objektif itu gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya Raisa tadi gimana proses menentukan target sales, ya seperti itu Raisa. Ya. Oke, Bukan hanya baik. tampil Berarti memang secara keseluruhan. oke. Oke, baik Pak. Berarti memang target sales ini memuat banyak hal ya Pak untuk mencapainya juga. Jadi memang perlu banyak yang diperhatikan elemen-elemen dalamnya. Oke, tadi kan kita membuat targetnya ya Pak. Lalu apa nih Pak strategi yang harus dilakukan nih untuk memantau salesnya agar tetap menjadi poin? Agar tetap menjadi Poin Pak. Jadi memang bisa tetap terjaga nih. Kalau misalkan tidak terlalu di bawah, tidak terlalu di atas gitu. Kalau di atas sih enak ya Pak, kalau di bawah yang kurang enak. maksudnya melampaui target gitu. Iya, betul-betul. Agar memantau nih Pak, kita tahu nih kalau misalkan salesnya ini tetap terjaga. Oh, targetnya tercapai gitu ya maksudnya. Iya. Betul. Ya, jadi apa namanya, biasanya kalau itu plan sudah sudah terbentuk, tentu dalam plan itu juga ada strategi dan juga aktivitas apa yang diperlukan di semua lini ya, nggak hanya di marketing, nggak hanya di sales, nggak hanya di manufacturing, termasuk juga di HR gitu kan. Itu juga harus memperhatikan apa-apa saja yang harus dipersiapkan ya, dipersiapkan untuk pencapaian yang itu tadi 800 miliar dari 500 miliar tahun ini umpamanya. Ya, jadi plan itu sudah harus dibuat dan dieksekusi. Ya, kalau dari sisi HR-nya mungkin tadi, oh perlu penambahan tim sales umpamanya. Apapun itulah, semua plan di semua lini divisi itu sudah akan ada lalu dieksekusi. Setelah berjalan, ya bulan pertama selalu kita ada yang namanya monitoring dan juga evaluasi. Jadi kita punya plan yang solid, kita jalankan atau kita eksekusi, dalam setiap bulan itu akan ada evaluasi. Ya, dalam perjalanan sebelum evaluasi ada yang namanya monitoring. Ya, monitoring terhadap apa? Terhadap plan dan terhadap pencapaian realnya atau actuals-nya kalau kita suka nyebut terhadap plan itu. Nah, biasanya kalau itu kita lakukan setiap bulan, Reza, kalaupun meleset, yang meleset di atas atau meleset di bawah, itu nggak akan mengagetkan kita biasanya gitu ya. Kecuali kalau kejadiannya kan kayak pandemi kemarin ya, kejadian satu abad sekali lah, yang orang tidak pernah memperkirakan. Tapi biasanya kalau kita punya plan yang solid, segala kemungkinan tuh sudah diperhitungkan. Jadi kalau ada meleset naik, meleset turun, meleset atas, meleset bawah, adjustment-nya itu akan lebih mudah ya, ketimbang dibiarin sampai mungkin 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi kuncinya adalah monitoring dan evaluasi berkala paling tidak 1 bulan sekali. Oke, baik Pak. Jadi memang mentoring dan evaluasi ini balik lagi ya, memang jadi kunci utama untuk tetap menjaga sales ini ya Pak, target salesnya ini. Oke, baik. Ya. Karena memang Bali ya Pak, tadi target sales itu kan harus mendekati realnya ya Pak, harus mendekati bagaimana kondisi dari marketnya. Jadi memang bisa sudah disesuaikan ya Pak, balik lagi. Saya ini senang orang sales dengernya nih.
Saya pernah punya pengalaman, Raisa. Jadi satu saat itu pencapaiannya bagus terus gitu. Bulan pertama bagus, bulan ketiga bagus, lewat terus. Sampai di bulan ke-11, bulan ke-11 nih kan nih, bulannya 12 ya. Betul. 11 tuh lewatnya udah kebanyakan. Akhirnya di bulan ke-12 direm jualannya, Raisa. Direm. Karena takut kalau nanti kelewatan Januari jualannya susah. Karena kan Januari udah budget baru, tahun baru kan. Betul, betul. Nah, jadi apa namanya kita nge-track itu bulan per bulan per bulan per bulan, akhirnya ada saatnya di mana kita rem penjualannya. Hmm. Supaya apa Oke. namanya target di Januari masih normal untuk dicapainya gitu. Karena kalau udah kebanyakan jualannya Desember, nanti Januari malah kebalikannya. Susah jualan gitu. Betul. Itu kalau kita Jadi kalau lakukan mungkin monitor tiap bulan. Kenapa? baik Kenapa? Pak. Kan mungkin UMKM kan kalau eh, di atas ya Pak, di atas targetnya malah seneng ya Pak. Tahu-tahu ketemu tahun baru sudah buat bisnis plan baru, nggak sesuai targetnya, bingung lagi ya Pak. Di bawahnya langsung kaget nanti. Jadi Benar, memang tidak bisa disesuaikan karena sebelumnya udah over gitu. benar, benar. Oke, baik, baik. Coba rasa tanyain ya sama teman-teman di sini. Biasanya fenomenanya ya, kalau tahun Mm-mm. baru, khususnya di bulan Januari, banyak yang tidak mencapai target. Banyak Betul. yang tidak mencapai target. Jadi apa namanya itu fenomena yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Karena kenapa? Kebiasaan kita adalah punya target, kalaupun sudah punya target 1 tahun, terus nanti tinggal dibagi 12 gitu. Nah, jadi kalau targetnya 1.200 dibagi 12 Januari 100 kan per bulannya. Padahal Januari itu bisa jadi ya kadang-kadang Februarinya lah yang secara fase tuh memang lebih rendah dari bulan Januari atau Januari lebih rendah daripada rata-rata bulanan yang 100 itu. Nah, karena nggak membuat plan per bulan, akhirnya gitu Raisa. Wah, target saya 100 Januari, target saya Februari 100, Maret 100. Padahal sebenarnya dalam 3 bulan itu benar 300, hanya fasenya bisa jadi Januari itu cuma 80, terus Februari mungkin 100, dan Maret bisa jadi 120. Totalnya kan tetap 300 ya. Nah, tapi Betul. akhirnya kayak gitu. Suka karena nggak punya target bulanan, akhirnya seakan-akan, aduh, Januari nggak tercapai nih, saya jualannya apa namanya menurun nih, gitu. Padahal emang sebenarnya Betul, fase betul. Januari rendah gitu loh. Mungkin UMKM yang sudah lama berkembang juga merasakan ya Pak. Padahal di Januarinya sudah tahu di bakal rendah, tapi tetap di-push di Hmm, Januarinya targetnya tetap besar. Jadi merasa masih nggak capai target. Oke, betul, baik. betul. Mungkin nih teman-teman nih yang masih sambil perbaikan bisnis plan-nya di Januari kemarin ternyata turun, mungkin di bulan ini bisa dinaikkan nih targetnya, atau di bulan Maret ya dinaikkan, karena kan kita sudah mau mendekati puasa juga dan Hmm. Lebaran. Mungkin teman-teman nih yang terutama F&B bisa menaikkan nih targetnya untuk bulan depan. Oke, baik Pak. Kita next ke box Q&A ya Pak. Ada dari Kak Helmi underscore Nasir nih. Ini di luar dari topik malam hari ini. Apakah salah jika bisnisnya B2B tapi fokus marketing kontennya di B2C, Pak? Kok bisa begitu? Jadi, Tidak jadi menyasar ya. targetnya sesuai berarti ya, Pak? Oke, gini, apa namanya? Kadang-kadang gini nih teman-teman, saya nggak tahu nih Helmi nih, kalau B2B itu maksudnya B2B ke intermediaries atau B2B benar-benar institusinya itu adalah bisnis gitu ya. Apa namanya kadang-kadang kan bisnis to bisnis itu si bisnis itu adalah perantara kita yang seperti kalau tadi kita ambil contoh Helmi. Dia hanya sebagai perantara tapi ujung-ujungnya adalah customer dan customer turunannya dan juga akhirnya consumernya itu adalah sama gitu kan. Oleh karenanya seperti tadi saya sampaikan Helmi, starts from the end ya, mulailah dari ujungnya. Siapa yang ujung-ujungnya kita layani istilahnya? Ya konsumen. Nah, jadi segala bentuk Hmm. promosi, segala bentuk tarikan kita pastikan itu adalah konsumen yang kita targetin sama-sama gitu ya.
perihal kita mendorong produk itu mulai dari, anggap aja kita manufacturing dari pabrik kita sampai akhirnya ke customer, dari customer ke customernya dia juga sampai akhirnya ke konsumen, itu adalah strategi dari distribusi dan juga sellingnya. Jadi mulai dari selling selling in, selling through, sama juga selling out-nya itu harus juga dipikirkan gitu ya. Tapi kalau dari sisi promosinya mulailah dari ujung sehingga ada tarikan. Jadi kalau kita mendorong produk ke rantai distribusi atau rantai penjualan, kita mau ujungnya ini ada tarikannya, konsumennya juga yang akan meminta atau mencari gitu. Yang dikhawatirkan kalau kita salah, bukan salah ya mungkin ya, kalau kita hanya nge-push aja, nanti produknya itu hanya selling in aja, selling through aja, tapi nggak selling out ya. Nah itu yang berbahaya gitu. Jadi harus in concert, kayak konsep aja semuanya jadi harmonis gitu. Ini didorong, di sini kita juga nyiapin untuk usaha kita tarik gitu. Ya, trade push, consumer pull. Trade push, consumer pull. Jadi seperti itu. Moga-moga jelas, Helmi. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Nikah Helmi _nasi. Oke, next kita ke box Q&A lagi, Pak. Dari Yoga Sugama 2506. Sebentar, ada agak sedikit macet nih Pak di box Q&A-nya. Kita tunggu sebentar. Oke. Kenapa ada macet? Agak load nih Pak. Kebetulan kayaknya banyak yang tanya nih Pak, jadi load. Oke, izin bertanya Pak. Survei kebutuhan konsumen lewat kuesioner biar banyak yang memberikan pendapatnya, bagaimana nih Pak strateginya? Ya, kalau kita mau melakukan survei, pastikan respondennya tepat ya. Jadi jangan mengadakan survei kepada responden yang salah. Contohnya kalau kita mau survei terhadap konsumen kita, ya pastikan konsumennya adalah konsumen yang kita bidik gitu ya. Contohnya kalau kita jualan pakaian perempuan, ya respondennya kalau memang kita mau nargetin end consumer-nya, ya kita pastikan respondennya adalah yang tepat gitu. Jadi itu yang akan menentukan metodologinya, apa cara melakukan surveinya, dan juga cakupan dari surveinya itu. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan itu, nanti sayangnya hasilnya menjadi tidak berguna karena misleading. Orang kita targetinnya wanita, yang kita tanyain pria. Jawabannya pasti akan menyesatkan kita gitu ya. Jadi yoga boleh-boleh aja, hanya pastikan aja ya targetnya, respondennya tepat, terus metodologinya dan juga channel yang kita gunakan juga tepat. Kadang-kadang kalau kita di online gitu, kalau kita nggak punya filternya, khawatirnya orang-orang itu salah, ya bukan responden yang kita inginin. Itu sih Yoga. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Yoga Sugamani. Next kita ke Kak Sike_desire. Saya baru mau berbisnis, tapi sebagai portofolio atau tahap awal, apakah wajar kalau bisnis sengaja dirugikan untuk branding? Apakah ada tips dan triknya untuk membuat proposal bisnis tapi terhindar dari pencurian ide? Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Takut terhadap pencurian ide, takut di copy, takut untuk diikutin. Percaya saya, pengalaman membuktikan bahwa kalau kita punya idenya bagus sekali, kita juga bisa mengeksekusi dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, biasanya tidak mudah untuk di-copy. Gitu ya. Yang repotnya adalah kita sebenarnya juga ngopi, terus juga kita tidak mengeksekusi dengan baik, ada orang lain yang ngopinya lebih cepat,
dan hasilnya lebih bagus, akhirnya kita merasa kayaknya dia ngopi saya gitu ya. Jadi fokus terhadap apa namanya value yang siapa sih ingin tawarkan. Fokus di situ, dieksekusi dengan baik dan lari secepat-cepatnya. Itu caranya yang terbaik ya. Terus yang pertama tadi mengenai apa namanya portfolio ya tadi, Portofolio? mengenai Iya, portfolio, Pak. ya mengenai portfolio yang ingin diciptakan ya, yang ingin diciptakan. Jadi pastikan kita ini dulu apa namanya memahami kategori dan pasar yang kita ingin masuki. Ya, kita harus pahami itu sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya. Jadi apa yang akan kita tawarkan biasanya akan jauh lebih relevan terhadap target market kita. Kebanyakan PR itu tidak apa ya namanya, tidak dilakukan di awal. Jadi akhirnya kita tidak mengenal kategorinya, kita tidak mengenal konsumennya, apa yang kita tawarkan, maaf, apa yang kita tawarkan menjadi tidak terlalu relevan, ya, asik ya. Jadi apa namanya, coba apa namanya pelajari di SBM ya, mumpung ini baru mau mulai, ya pelajarin di SBM Advance, jadi bisa ngikutin langkah-langkah itu dan melihat bisnis ini secara keseluruhan dulu gitu ya. Jangan kita udah masuk baru kita pikirin apa namanya langkah demi langkahnya terlalu spontaneous gitu, tidak ada perencanaan seperti itu. Ya, jadi saran saya sih kayak kami di Business ID ada alat bantu yang namanya SBN Advance 7.0 ya yang diajar oleh Pak Budi Isman. Nah, itu banyak sekali banyak membantu lah untuk apa namanya mengambil langkah dengan melihat bisnis secara keseluruhan dan komprehensif gitu ya. Oke, baik. Dikasihnya mungkin lebih ke fundamentalnya lagi ya, Pak, yang perlu dibangun nih supaya portfolionya nih lebih baik lagi dengan mengikuti kelas SBM 7.0 nih, karena kita menggunakan 12 pertanyaan yang tentunya sudah diriset nih sama Pak Budi ya, Pak, seminimal, semaksimal mungkin nih untuk dibantu. Jadi teman-teman yang mungkin bermasalah juga di fundamental bisnisnya bisa ikut di kelas SBM 7.0 karena ini kelas online dan bisa diakses nih di mana saja, dan materinya nih dengan cukup satu kali investasi materinya udah bisa diakses seumur hidup. Jadi teman-teman yang belum mempelajari fundamental bisnisnya bisa ikut di e-course-nya SBM 7.0. Ya, Oke, kita sudah mendekati sesi akhir dari bisnis Q&A hari ini. oh, Sebelum kita tutup nih terasa. Pak, mungkin ada nggak nih Pak nasihat-nasihat nih buat teman-teman nih agar membangun marketingnya ini lebih strong lagi, agar salesnya juga berkesinambungan dengan marketingnya. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Raisa. Jadi di akhir sesi hari ini ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa yang namanya ngejar top line itu ujung tombaknya adalah orang sales dan orang marketing atau tim sales dan tim marketing gitu ya. Jadi teman-teman seberapapun besar bisnisnya, mulailah pahami peran dan tanggung jawab dari kedua tim ini. Lalu bangunlah tim ini dengan baik gitu ya, dengan memahami peran dan tanggung jawabnya. Ini adalah driver untuk growth-nya di top line kita nyebutnya ya, yang akan ngedrive sales revenue atau pendapatan penjualan dari penjualan gitu ya. Dan sebenarnya nggak rumit-rumit amat kalau kita sudah tahu peran dan tanggung jawab masing-masing. Kita sebagai apa namanya pemilik atau operator bisnis ya yang menjalani bisnis ini bisa membuat kedua tim ini solid untuk saling berintegrasi. Tadi kita sudah kasih contoh-contoh bagaimana kolaborasi itu sangat diperlukan dan sangat penting dijalankan sehingga kita bisa menjual produk atau jasa kita seoptimal mungkin. Seperti itu saja dari saya penutupnya. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Raisa.
Oke, baik. Terima kasih Pak Bes. Sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini, Business Planners dan Pak Bes nih. Terima kasih banyak Pak Bes sudah meluangkan waktunya, juga memberikan insight kepada saya juga Business Planners nih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di bisnisnya teman-teman masing-masing ya. Semoga para, topik malam hari ini terkait marketing and sales ini bisa sangat membantu ya teman-teman. Dan bisa dipraktekkan langsung oleh bisnisnya teman-teman. Dan yang tinggal pastinya, bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor atau ingin lebih mengembangkan bisnis agar nilainya makin tinggi bisa mengikuti workshop Triple Value Your Business. Ingat ya teman-teman, pembelajaran ini dikhususkan nih untuk teman-teman yang memang membutuhkan sekali pembelajaran terkait valuasi bisnis. Jadi mungkin teman-teman yang belum mendaftarkan diri di workshop Triple Value Your Business bisa langsung daftar malam hari ini juga dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu workshop Triple Value Your Business. Untuk slot pesertanya kita tentu bataskan, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang belum daftar bisa langsung segera daftar malam hari ini juga. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya dan memberikan insight-nya di Business Q&A malam hari ini. Sama-sama, terima kasih Raisa. Sampai ketemu lagi Terima teman-teman kasih. sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Sama-sama Raisa. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A Business.id malam hari ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A besok di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV Business.id ataupun cek YouTube Business.id. Dan jangan lupa untuk download Business.id, aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis seperti Business Forum dan kelas-kelas bersama expert yang tentunya dengan satu kali investasi dan bisa akses materinya seumur hidup. Oke, sekian dari saya juga Pak Bes di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di Rabu depan, di Rabu besok, mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya.